Bab 005. 104. Cepat, ujar Yumna. Asril mengangguk. Aku melihat kamu sering bersama Arundaru. Bahkan pulang dan pergi bareng. Asril menelan ludah. Aku tahu itu bukan urusanku lagi, tapi apa? Nada Yumna mulai tidak sabar. Tapi, aku cemburu. Yumna menutup mata sejenak. Asril, jangan mulai. Aku serius, Yumna, suara Asril merendah, seperti bergetar. Melihat kamu dekat dengan pria lain, entah kenapa rasanya aku mau gila. 2. Asril, hubungan kita sudah berakhir sejak 3 tahun lalu. Yumna membalas dengan lebih tegas. Kamu yang melepaskan aku dulu. Kamu yang memilih membuang aku. Jadi jangan datang sekarang dan mengungkit hal yang sudah aku tutup. Aku tahu aku salah. Asril menunduk, mengusap wajahnya. Aku menyesal. Aku masih sayang dan cinta sama kamu, Yumna. Jantung Yumna berhenti sepersekian detik. Dulu kalimat itu bisa membuatnya bahagia berhari-hari. Tapi sekarang kalimat itu terasa seperti duri yang kembali menusuk. Asril, tolong. Yumna menatapnya dengan mata memerah. Jangan buat aku mengingat semuanya lak. Aku sudah berusaha mati-matian untuk sembuh. Jangan hancurkan hidup aku lagi. Asril terdiam. Gulungan emosi jelas terlihat di wajahnya. Lalu, perlahan ia mengangkat kepala. Jadi, kamu sekarang berpacaran sama Arundaru? Tanya Asril dengan suaranya serak. Yumna tidak menjawab. Dengan diamnya sudah cukup menjelaskan. Asril mengulum senyum getir. Dia serius sama kamu? Tanyanya lagi. Lia? Jawab Yumna mantap. Lalu, apa kamu juga suka sama dia? Yumna menarik napas dalam. Lia, aku memilih Arundaru. Dia baik, tulus, dan tidak membuatku merasa sendirian. 1. Asril memejamkan mata, seperti seseorang yang baru saja mendengar vonis terberat dalam hidupnya. Aku telat, ya? Tanya Asril, suaranya nyaris berbisik. 1. Yumna tidak menjawab. Lah hanya menatap lemah. Asril menunduk, bahunya jatuh. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat rapuh. Getaran kecil tampak di ujung bibirnya. Kemudian ia tersenyum kecil, senyum pahit yang menunjukkan kekacauan hatinya saat ini. 105. Kalau begitu. Asril menarik napas panjang, menahan gemetar. Aku cuma mau bilang satu hal. Yumna menatapnya, menunggu. Jaga dirimu baik-baik. Dan, Asril menelan ludah. Kalau Arundaru menyakitimu, sekecil apapun, datanglah ke aku. Aku bakal ada buat kamu. Kapanpun. Yumna menggigit bibir. Asril, aku tahu. Asril mengangkat tangan pelan. Kamu tidak mau lihat aku lagi. Aku mengerti. Lah mundur satu langkah. Tapi sebelum berbalik, Asril menatapnya untuk terakhir kali. Selamat, Yumna. Atas kebahagiaanmu. Nada suara Asril pecah di akhir. Semoga dia membuatmu lebih bahagia daripada yang aku lakukan untukmu. Yumna terpaku. Lidahnya keluh. Hatinya penuh sesuatu yang sulit dijelaskan, bukan cinta, bukan rindu, melainkan semacam belas kasihan dan rasa kehilangan sebuah masa yang sudah mati. Asril akhirnya berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Siluetnya memanjang memantul di lantai, perlahan menghilang di sudut koridor. Yumna berdiri memeluk dirinya sendiri, menahan napas, matanya panas dan hatinya bergetar. Bukan karena masih mencintai Asril, melainkan karena luka lama itu masih menyisakan bekas seperti garis tipis yang tidak bisa benar-benar hilang. Namun, ketika wajah Arundaru terbayang, dengan senyumnya, caranya memandang, ketulusannya, Yumna merasakan ketenangan seperti selimut hangat yang menutup seluruh hatinya. Lah menutup pintu, menyandarkan punggung ke dinding, mengusap dadanya sambil tersenyum tipis. 1. Sekarang aku sudah memilih orang untuk masa depanku, bisik Yumna bermonolog.
Keputusan itu adalah langkah baru bagi hidupnya. D-106. 1. Arundaru duduk di sofa kulit hitam di ruang kerja Barata sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di atas lutut. Wajahnya tegang. Pikirannya sibuk memutar ulang pemandangan Asril yang sempat berdiri terlalu dekat dengan Yumna di depan kantor tadi pagi. Mata lelaki itu terlalu intens saat menatap kekasihnya dan dia tidak suka. "Arun, kamu dengerin aku enggak?" tanya Barata memecah lamunan Arundaru. "Hah?" Arundaru mengangkat wajah, sedikit tersentak. Barata mendecak sambil mengangkat cangkir kopi. "Tadi aku bilang, udah kasih aja 1 unit apartemen di samping punyamu. Biar Yumna pindah. Simple." Arundaru langsung memicing. "Bara, harga unit itu sama kayak beli rumah mewah. Bukan soal uangnya. Kalau aku kasih ke Yumna begitu saja, dia pasti curiga. Dia tipe yang enggak mau menerima sesuatu kalau dia enggak merasa layak. Bisa-bisa malah dia marah." Barata mengangkat bahu santai. "Ya sudah, beli rumah sederhana dekat sini. Yang penting dia pindah dari kosan itu. Daripada tiap hari kamu lihat di Asril ngintil terus dari pagi sampai malam." 1. Arundaru menghela napas panjang. Kata Asril saja sudah membuat dadanya merapat panas. Bukan soal cemburu yang dangkal. Tapi dia tahu sejarah Yumna. Tahu bagaimana perempuan itu dulu hancur setelah dinikahi lalu cerai dalam hitungan menit. Sementara pria yang melakukan itu sekarang tinggal satu gang dengan Yumna. Itu bukan sekadar masalah kecil. Wajah Yumna yang tadi pagi masih tersenyum malu-malu ketika ia antar kerja dengan motor, terbayang di kepalanya. "Aku cuma mau dia merasa aman," kumamnya lirih. Barata tersenyum lebar, seperti menemukan celah. "Ya sudah, beli 2 rumah. 1 buat Yumna, 1 buat kamu. Biar masih bisa boncengan tanpa jauh, kan? Bukannya tiap pagi kamu senyum-senyum sendiri gara-gara dia peluk pinggang kamu." Arundaru menendang kaki Barata pelan. "Sialan." Barata tertawa terbahak-bahak. "Ya, tapi bener, kan? Kamu tuh kalau cerita tentang Yumna mukanya langsung kayak remaja baru puber. Padahal udah umur segini." Arundaru mengusap wajahnya. "Tolong jangan ngajak bercanda, Bara. Aku lagi serius." "Oke, serius. Rumah sederhana. Deal." Barata mencondongkan tubuh. Arundaru mengangguk. "Tapi 2 rumah ya. Cari yang akses motor bagus. Aku pulang pergi kerja sama Yumna, enggak mau kalau dia jalan jauh sendirian." 2. Barata menatapnya lama, seolah ingin memastikan bahwa sepupunya itu benar-benar waras. "Arun, emakmu punya usaha properti. Tinggal bilang mau 2 rumah. Simple. Kenapa ribet?" 1. Arundaru langsung berdesis. "Enggak mau. Kalau ngomong sama mama itu sama kayak buka pintu seminar 2 jam. 107. Tanpa jeda. Belum lagi pertanyaan panjang yang berujung gosip. Ribet. 2. Barata spontan terdiam, lalu mengangguk pelan. "Liasi, Tante Rengganis memang versi manusia dari CCTV berjalan. Semua ditanyain." 3. Mereka berdua terhenyak. Baru sekarang keduanya menyadari kesamaan pemikiran. Barata menghela napas. "Arun, aku nanya serius. Kalau nanti Tante Rengganis enggak setuju hubungan kamu dengan Yumna, gimana? Apa yang akan kamu lakukan?" Pertanyaan itu membuat Arundaru membeku. Ruangan seolah jadi lebih hening. Suara pendingin ruangan mendesis lembut, menambah tegang suasana. Arundaru memijit batang hidungnya. "Entahlah, Bara. Aku belum tahu. Aku baru mikirin gimana Yumna pindah tempat tinggal aja udah puyeng. Sekarang ditambah restu keluarga." Dia menelan ludah, terasa berat. "Yang aku tahu cuma satu, aku enggak mau kehilangan dia." Barata memandang sepupunya itu dengan lirih, tidak lagi bercanda. "Ya sudah. Selesaikan satu masalah dulu.
Urusan restu nanti kita pikirkan bareng. Arundaru mengangguk. Namun pikirannya berputar lebih cepat daripada deru AC. Jam istirahat sudah hampir habis. Dia harus kembali ke ADTV dan Yumna pasti sudah menunggu untuk briefing di studio berita. Sementara itu di kantin karyawan, Yumna duduk bersama 3 teman dari tim redaksi. Meja mereka penuh dengan sisa nasi, mangkuk sup ayam, dan gelas es teh yang mulai mencair. Yumna baru saja tertawa kecil saat Mita melontarkan komentar lucu tentang editor yang salah mengatur cue visual, ketika sebuah bayangan terasa di pinggir matanya. Tatapan Yumna bertemu dengan Asril. Mata lelaki itu langsung melembut, seolah memanggil masa lalu yang ingin ia kubur sedalam mungkin. Yumna buru-buru memalingkan wajah, pura-pura fokus mendengarkan cerita rekannya tentang presenter baru yang sedang dilatih vokalnya. Lah bukan lagi wanita rapuh yang dulu ditinggalkan di depan penghulu, tapi kenangan itu masih cukup menyakitkan untuk merembuat telapak tangannya berkeringat. Mita mendekat, berbisik sambil menutup mulut dengan tangan. Yumna, laki-laki di bagian HRD itu. Serius deh, dia dari tadi ngelihatin kamu. Fix dia suka sama kamu. Teman yang lain menyahut cepat, Lia. Asril kayak punya perhatian khusus sama kamu. Tatapannya beda. Yumna memaksakan senyum. Ah, enggak. Dia cuma apa? Mita menaikkan alis. Cuma naksir kamu. Teman yang lain mengiyakan sembari menatap Asril sekilas. Lihat tuh, dia senyum kalau kamu lewat. Enggak pernah begitu ke cewek lain. Yumna menggigit bibir bawah, menahan diri agar tidak bereaksi berlebihan. Hanya dia yang tahu kebenaran pahit itu. Hanya dia yang tahu bahwa Asril bukan sekadar HRD biasa. Lelaki itu pernah menjadi suaminya walau selama beberapa menit. 108. Yumna menatap sendoknya, pandangannya buram sejenak. Kenapa dia masih mengikuti aku dengan tatapan begitu? Kenapa dia tetap di sini? Yumna berharap masa lalunya terkubur rapi. Lah tidak pernah menceritakan itu pada siapapun, termasuk teman kantor. Apalagi Arundaru. Lah takut laki-laki yang kini dicintainya itu akan merasa terganggu, atau lebih buruk pria itu kecewa. 2. Lah menghela napas pelan. Sudahlah. Jangan bahas Asril. Aku benar-benar enggak tertarik. Ketiga temannya saling pandang, lalu mengangguk walau raut wajah mereka masih penasaran. Teman-temannya saling pandang, lalu tertawa kecil. Mereka mengira Yumna sedang didekati lelaki yang menyukainya. Mereka tidak tahu bahwa Asril bukan sekadar rekan kerja. Dia adalah masa lalu yang paling pahit. Masa lalu yang ingin Yumna kubur dalam-dalam dan tidak pernah terungkit lagi. Mereka tidak tahu Asril adalah pria yang mengucapkan talak beberapa menit setelah ijab kabul, meninggalkan luka yang menganga bertahun-tahun. Senyum Yumna pun semakin kecut. Sambil menunggu bab selanjutnya, yuk, baca juga karya temanku ini. Mentari Lang. A Novel by Sadira Zahran 23. 109. 2. Asril berdiri sendirian sambil mencengkeram map berwarna coklat. Pandangannya mengikuti Yumna sampai wanita itu benar-benar menghilang di balik pintu. Ada sesak di dadanya setiap kali melihat Yumna tertawa ataupun tersenyum bersama orang lain. Padahal dialah dulu yang menorehkan luka itu. Tapi entah kenapa rasa kehilangan justru kini menghantamnya berkali-kali dalam diam. Asril menarik napas lalu mengeluarkan lewat mukutnya. Dia pun melangkah menuju lift. Namun, sebelum pintu tertutup dia sempat melihat seorang pria bertubuh atletis keluar dari studio sambil berjalan tergesa-gesa, seperti mencari sesuatu atau seseorang. Dialah Arundaru. Asril langsung mengepalkan tangan. Dia tahu pria itu dekat dengan Yumna. Bahkan sedang menjalin hubungan asmara. Setelah shift siang selesai, Yumna kembali ke meja kerjanya untuk mengambil tas. Ketika dia menunduk, ponselnya berbunyi. Arundaru, sayang, aku tunggu di parkiran.
Pipi Yumna memerah begitu membaca panggilan sayang itu. Sejak mereka resmi pacaran sebulan yang lalu, Arundaru memang tidak main-main dalam menunjukkan perasaan. Perhatian yang tak pernah absen, pesan suara manja, bahkan pelukan tiba-tiba yang membuat Yumna mau tak mau merasa dimanja. Akan tetapi Yumna tetap menahan diri. Karena dia belum siap menerima semua itu terlalu cepat. Wanita itu mematikan ponsel, lalu melangkah keluar dari ruang redaksi. Namun, di lorong menuju parkiran, langkahnya berhenti. Pelan. Asril berdiri di sana, seolah sudah menunggunya. Yumna, tunggu sebentar, ucap Asril pelan. Yumna menegakkan tubuh, wajahnya berubah kaku. Ada apa, Pak Asril? Asril menelan ludah, Yumna berubah memanggil dirinya menjadi formal. Kita, kan, tetangga kos. Aku cuma mau nanya, kamu pulang jam berapa malam ini? Yumna mengerutkan dahi. Kenapa? Aku, Yumna. Suara Arundaru tiba-tiba terdengar dari ujung lorong. Kini tatapan tiga orang itu bertemu. Arundaru memanggil Yumna sambil mendekat, rautnya jelas tidak suka melihat Asril berdiri terlalu dekat. Asril menegang. Begitu pula Yumna. Arundaru mendekat dengan langkah panjang, memposisikan dirinya berdiri sedikit di depan Yumna. Tidak menyentuh, tetapi cukup untuk menunjukkan batas yang jelas. 110. Kamu capek. Yuk, pulang. Ujar Arundaru sambil tersenyum lembut. Senyum yang hanya ditujukan untuk Yumna. Namun, matanya tetap mengawasi Asril tanpa kedip. Asril mengangguk kecil kepada Arundaru, meski jelas terlihat tegang. Saya cuma mau memastikan Yumna aman pulang. Kos kita dekat, jadi aku yang antar Yumna dan akan aku pastikan dia pulang dengan aman, potong Arundaru ringan namun dingin. Hening. Yumna akhirnya angkat suara. Terima kasih, Pak Asril. Aku pulang bareng pacarku. Asril tersentak karena Yumna manggilnya dengan sebutan, Pak, seolah mereka bukan orang dekat dan ada jarak. Nada bicara dan kata-katanya juga terasa formal. Tenang saja, Pak Asril. Aku akan jaga Yumna dengan sepenuh jiwa dan ragaku, ujar Arundaru semakin mendramatisir. Asril menunduk sedikit, lalu pergi tanpa kata tambahan. Langkah pria itu terasa berat, ekspresinya getir, ada penyesalan, ada kerinduan, dan ada rasa gagal. Arundaru menatap punggung Asril sampai pria itu benar-benar hilang dari lorong. Setelah itu barulah dia berbalik menatap Yumna, suaranya menurun. Aku nggak suka dia ngomong sama kamu tanpa aku tahu. Mas Arun. Yumna menghela napas. Kita kerja di tempat yang sama. Kadang nggak bisa dihindari. Mau aku cari tempat kerja baru buat kamu? Arundaru tiba-tiba bertanya, saking emosinya. Yumna langsung menatapnya tajam. Arundaru. Arundaru mengangkat tangan tanda menyerah. Oke, maaf. Ayo, pulang. Perjalanan pulang di atas motor itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Yumna memeluk pinggang Arundaru dengan lebih hati-hati, sedangkan Arundaru mengendarai motor dalam kecepatan stabil. Namun ada sesuatu yang jelas mengganggu pikirannya. Sesampainya di depan kos, Yumna turun terlebih dahulu. Mas Arun, kamu kenapa? Tanyanya. Arundaru menatap Yumna lama sekali. Aku cuma takut kehilangan kamu, Yumna. Yumna terdiam. Kata-kata itu menusuk lembut ke hatinya. Kalau soal Asril, dia bukan siapa-siapa lagi bagiku, ucap Yumna perlahan. Tapi dia mantan suami kamu. Arundaru menggigit bibir. Dan aku tahu dia masih peduli sama kamu, Yumna. Yumna menggeleng. Tidak. Yang tersisa hanya penyesalan dia saja. Arundaru menatap Yumna, kemudian mengecup keningnya singkat. Aku bakal pastikan aku enggak akan meninggalkan kamu. Aku janji. 111. Yumna tersenyum tipis. Aku percaya. Arundaru pulang dengan hati yang belum benar-benar tenang. Namun satu hal pasti, malam itu,
keputusan untuk memindahkan Yumna ke tempat yang lebih aman semakin kuat tertanam dalam hatinya. Yumna menaiki anak tangga darurat dengan sedikit terburu-buru. Lift lagi dipakai, kalau menunggu akan lama. Siang itu Yumna dan Arundaru dipanggil oleh Pak Gunawan, pemimpin HRD yang pembawaannya selalu tenang, namun tegas. Yumna tidak tahu apa yang sedang menunggunya, tetapi Arundaru tampak terlalu santai untuk sebuah panggilan mendadak. Bahkan pria itu berkali-kali tersenyum geli setiap kali Yumna bertanya. "Mas, serius ini ada apa?" "Aku, tuh, deg-degan. Kita enggak dipecat, kan?" keluh Yumna dengan napas memburu. Arundaru berjalan di sampingnya dengan langkah panjang dan percaya iri. "Santai saja, Yumna. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Pak Gunawan orangnya baik, kok." Dia menatap Yumna sekilas, lalu mengedip. "Dan aku di sini. Kamu aman." Yumna mengembuskan napas panjang, belum menyadari bahwa segala hal yang akan terjadi di ruang HRD itu sebenarnya bagian dari rencana besar Arundaru. Saat mereka masuk, Pak Gunawan berdiri dari kursinya. "Silakan duduk," katanya ramah. "Saya panggil kalian berdua karena ada program baru untuk karyawan berprestasi. Sudah lama perusahaan ingin memberi fasilitas dan sekarang waktunya." Yumna masih bingung. "Fasilitas seperti apa ya, Pak?" Pak Gunawan tersenyum kecil. "Rumah, Yumna. Perusahaan menyediakan rumah sederhana untuk ditempati karyawan yang dinilai layak. Lokasinya tidak jauh dari kantor. Aman, bersih, dan lingkungannya juga nyaman untuk bekerja." "Oh," Yumna terperanjat. "Rumah. Untuk saya." "Ya." Pak Gunawan mengangguk mantap. "Kamu telah bekerja dengan baik. Pindah ke bagian redaksi, adaptasi cepat, dan suaramu sangat membantu tim narasi berita. Kamu layak." Yumna hampir tidak bisa menutup mulutnya. Telah memandang Arundaru secara refleks, tetapi pria itu berpura-pura sibuk melihat brosur kecil yang diberikan Pak Gunawan. Padahal jelas, kilatan puas terlihat di matanya. "Pak, saya merasa nggak pantas," ucap Yumna pelan. "Banyak karyawan lain yang lebih lama bekerja." Pak Gunawan mengangkat alis, senyumnya tetap hangat. "Justru itu, Yumna. Kamu berkembang cepat. Ini bentuk apresiasi kami." Arundaru ikut angkat bicara dengan nada yang dibuat-buat lembut. "Iya, Yumna. Kamu layak, kok. Lagian, rumahnya dekat sama perumahan tempat aku juga nanti tinggal. Jadi kalau kamu perlu sesuatu, aku bisa bantu." 23. Arundaru sengaja menambahkan kalimat terakhir dengan nada santai, seolah itu hal sepele. Padahal jelas ia sedang memancing Yumna agar merasa aman jika tinggal di sana. 112. "Mas Arun, jangan gitu. Aku makin gak kenak jadinya," gumam Yumna. 113. 3. Arundaru mencondongkan tubuh, mengetuk meja sambil tersenyum lembut. "Dengar, Yumna. Kamu nggak rugi apapun. Rumah itu jauh lebih aman dari kosanmu sekarang. Nggak ada orang yang berkeliaran di depan kamar kamu." Yumna langsung tahu maksudnya. Asril. Wanita itu menggigit bibir, tidak bisa menyangkal bahwa ia semakin tidak nyaman tinggal serumah kos dengan mantan suaminya. Apalagi pria itu akhir-akhir ini mulai berani mengetuk pintu, menawarkan bantuan, atau sekadar menanyakan hal-hal kecil. Pak Gunawan memberikan map berisi foto rumah dan surat keterangan. Bangunannya bersih, ada 2 kamar, ada halaman kecil, dan boleh dikoskan lagi kalau suatu saat kamu tidak tinggal di situ. Akhirnya, Yumna mengangguk kecil. "Baik, Pak. Saya terima kalau memang ini kebijakan perusahaan." 2. Arundaru tersenyum puas. Pak Gunawan pun tampak lega. Pindahan dilakukan 2 hari setelah keputusan itu. Sebuah mobil pikap berhenti di depan kos dan beberapa pekerja membantu memuat barang-barang Yumna yang tidak terlalu banyak, tapi cukup membuat halaman kos ramai.
Yumna sibuk memilah satu persatu, menunjukkan mana yang harus diangkat lebih dulu. Arundaru berdiri di dekat motor, sesekali membantu mengangkat kotak yang berat. Yang itu jangan ditindih, Mas. Seru Yumna setengah panik. Arundaru menoleh sambil tertawa. Lia, aku tahu. Ini kan koleksi buku kamu yang katanya jangan sampai penyek sedikit pun. Tenang, aku jaga. Aku serius. Yumna cemberut, tetapi ekspresinya justru membuat Arundaru terpesona. Di sela aktivitas pindahan itu, langkah kaki seseorang mendekat cepat. Asril. Ekspresinya terkejut, alisnya terangkat tinggi. Yumna, kamu mau kemana? Tanya Asril, suaranya bergetar, antara panik dan tidak percaya. Yumna memaksa senyum kecil. Mau pindah ke rumah baru, Pak Asril. Rumah baru. Asril mendekat, matanya menatap barang-barang yang sudah ditumpuk rapi. Tiba-tiba sekali, Arundaru yang baru selesai menata kardus di pikap menatap Asril dengan tatapan dingin. Program karyawan berprestasi dari kantor. Yumna dapat rumah dari perusahaan. Asril menghela napas panjang, suaranya terdengar getir. Kamu nggak bilang apa-apa ke aku. 2. Yumna menahan diri untuk tidak terpancing. Aku memang nggak berkewajiban bilang sama Anda, Pak. Jawaban itu membuat Asril terdiam. La menggenggam pinggir pintu kos, menahan emosinya. 114. Yumna, kalau kamu butuh bantuan apapun, bilang ke aku dulu. Kamu tahu aku di sini, dekat dengan kamu. Ucap Asril pelan, hampir seperti memohon. D. Arundaru melangkah maju sedikit, posisinya tepat di depan Yumna. Terima kasih, tapi mulai sekarang aku yang akan bantu Yumna. Asril menatap Arundaru dengan sorot yang susah diterjemahkan. Ada cemburu, marah, sekaligus kecewa. Yumna buru-buru memecah ketegangan. Pak Asril, aku pergi dulu. Banyak yang mesti diberesin. Yumna mengambil tas kecilnya lalu berjalan ke arah mobil pikap. Arundaru mengikuti dari belakang, sengaja memberi sinyal bahwa Yumna tidak sendirian lagi. Asril hanya berdiri mematung, menatap kepergian mereka, rahangnya mengeras seperti menahan sesuatu yang hampir pecah. 2. Saat Yumna naik ke motor Arundaru, ia menoleh sebentar ke arah kos. Ada perasaan lega, sekaligus sedikit sedih. Dia tinggal di sana sudah 3 tahun dan banyak meninggalkan kenangan. Namun, genggaman lembut Arundaru di tangannya membuat Yumna menoleh. Kamu aman sama aku, ucap Arundaru pelan, suaranya stabil namun mengandung janji. Yumna mengangguk. Ayo, Mas, kita pergi. Arundaru menyalakan motor dan mereka melaju meninggalkan kos, meninggalkan masa lalu, dan memasuki babak baru yang lebih aman, meski belum tentu lebih mudah. Satu hal pasti, Arundaru tidak akan membiarkan siapapun mengusik wanita yang kini menjadi pilihannya. Asril belum siap melepaskan apa yang pernah menjadi miliknya, walau ia sendiri yang menghancurkan semuanya. Setelah mobil pick-up menurunkan barang-barang, Arundaru langsung menggulung lengan ke mejanya. Angin sore menerpa wajahnya, membuat beberapa helai rambutnya terangkat pelan. Yumna yang baru menurunkan dus buku-bukunya mendesah kecil, napasnya terengah karena lelah. Letakkan di ruang tamu saja dulu, biar kita berdua yang menata nanti, ucap Arundaru sambil mendekat. Dia meraih satu dus besar dari tangan Yumna, seolah beratnya tak seberapa bagi tubuhnya yang tegap dan berotot. Yumna mengangguk. Terima kasih, aku kira akan sendirian menata barang-barangku ini. Ternyata pacar aku sangat pengertian sekali. 1. Arundaru tersenyum miring. Kalau aku yang bantu, pasti beres. Lagi pula, aku senang lihat kamu sibuk. Menggemaskan. Yumna mendelik kecil, tapi pipinya merona. Jangan gombal. Kita belum menikah. 3. Kita kan pacaran, boleh dong bilang pacarnya menggemaskan, sahut Arundaru ringan. Mereka masuk ke dalam rumah. Rumah kecil itu masih berbau cat,
dengan sinar matahari sore menembus jendela. 115. Dan jatuh di lantai kayu. Yumna memandang ke sekeliling, tak percaya ia bisa tinggal di tempat simen dan senyaman itu. Semua berkat Arundaru. Saat Yumna melangkah mundur, tanpa sengaja kakinya menginjak plastik pembungkus. Mas Arun. Kletak. Yumna terpeleset. Arundaru refleks meraih pinggangnya. Tubuh mereka jatuh ke sofa yang masih terbungkus plastik. Aduh. Yumna memejamkan mata, kedua tangannya memegang dada Arundaru karena terkejut. Arundaru menahan tubuhnya agar tidak sepenuhnya menindih Yumna. Napas mereka saling mengenai, begitu dekat hingga dada Yumna berdebar hebat. Kamu nggak apa-apa. Bisik Arundaru, suaranya rendah dan serak. Aku. Nggak apa-apa, jawab Yumna dengan suara kecil. Tatapan mereka bertemu. Dalam jarak sedekat itu, Yumna bisa melihat jelas bulu mata Arundaru, garis rahangnya, bahkan aroma parfumnya yang maskulin dan menenangkan. Apa ada yang sakit? Tanya Arundaru dengan suara pelan seperti bisikan. Yumna melirik ke arah kakinya. Namun, tidak benar-benar sakit. Lalu, kejadian tak terduga itu terjadi. Keduanya menoleh pada saat bersamaan. Jreng. Bibir mereka saling menempel. Pelan, hangat, mengejutkan. Yumna membeku. Arundaru pun terdiam sejenak, lalu perlahan mengerahkan wajahnya sedikit. Bukan untuk menjauh, malah jarak itu membuatnya tak tahan. Maaf. Aku. Belum sempat Yumna menyelesaikan kalimatnya. Arundaru kembali menautkan bibirnya. Kali ini ciumannya perlahan, dalam, penuh hasrat yang tertahan. Seketika tubuh Yumna melemas. Tangannya secara naluriah menggenggam kerah kemeja Arundaru. Bibir mereka saling melumat, beradu lembut, dan terasa memabukkan. Arundaru mencium dengan cermat, seperti seseorang yang sudah lama ingin menyentuh tapi terus menahan diri. Di sela napas, Arundaru berbisik, kamu bikin aku lupa janji buat nggak nyosor sembarangan. Yumna menepuk bahunya pelan, wajah panas memerah. Jangan ngomong gitu, kamu yang mulai. Arundaru tertawa kecil. Kalau gitu jangan salahkan aku kalau tergoda lagi nanti. 2. Yumna mendorong dadanya pelan. Sudah, kita masih harus beresin barang. 116. Arundaru berdiri, tetapi sebelum Yumna bangkit, dia mengulurkan tangan. Sini, biar aku bantu. Yumna menggenggam tangannya dan berdiri, tapi ketika hendak mengambil dus di lantai, tubuh mereka kembali beradu karena keduanya membungkuk bersamaan. Mas Arun. Yumna terkesiap ketika wajah mereka kembali berdekatan. 1. Sambil menunggu bab selanjutnya, yuk, baca juga karya temanku ini. Falsyah Ayyagih. POTRACED lumpuh. NOVELTOON. 117. 4. Ketika hendak mengambil dus di lantai, tubuh Yumna dan Arundaru kembali beradu karena keduanya membungkuk bersamaan. Lagi-lagi pria itu berhasil menahan tubuh kekasihnya. Mas Arun. Yumna terkesiap ketika wajah mereka kembali berdekatan. Kita ini kenapa, sih? Arundaru terkekeh. Kayaknya rumah ini suka bikin kita nempel terus. 2. Yumna menepuk lengannya. Fokus. Bantu pindahin rak buku itu. Setelah 1 jam menata ruang tamu, mereka beristirahat di lantai dapur sambil membuka bungkus makanan cepat saji yang dibeli Arundaru. Aku beli ayam goreng. Kamu pasti belum makan sejak tadi, ucap Arundaru sambil membuka kotaknya. Yumna melirik. Harusnya aku yang nyiapin makan, kamu kan sudah kerja keras bantuin. Pacar yang baik itu saling bantu, balas Arundaru. Lagi pula, aku mau lihat kamu makan. Yumna memandangnya bingung. Kenapa? Arundaru menggeser duduk lebih dekat hingga lutut mereka saling bersentuhan. Soalnya kamu lucu kalau lagi makan. Yumna menutup wajah dengan kedua tangan. Kamu dari tadi bikin aku malu terus. Arundaru mengambil sepotong ayam,
meniupnya sedikit, lalu mengarahkannya ke bibir Yumna. Ayo, buka mulutnya. Yumna terbelalak. Mas Arun, aku bisa makan sendiri. Tapi, aku maunya nyuapin. Tatapannya teduh, manja, dan penuh kasih. Sekali aja. 2. Yumna menghela napas panjang, lalu membuka mulut kecil-kecil. Sedikit, ya. Arundaru menyuapkannya hati-hati. Nah, gitu, dong. Yumna mengunyah dengan pipi merona parah. Kamu kebiasaan, Mas. Bertingkah romantis, tapi jahil dan nakal. 1. Arundaru mengangguk bangga. Eltu sudah paket sejak aku lahir, kayaknya. Tapi tenang, aku tetap tahu batas. Sama kamu, aku jaga semuanya. Kata-katanya membuat Yumna terpaku beberapa detik. Ada kehangatan mengalir di dadanya. Kemudian Yumna mengambil kentang goreng dan mendekatkan ke bibir Arundaru. Sekarang gantian. Arundaru menatapnya, lalu menggigit perlahan sambil menahan senyum. Kalau kamu nyuapin, rasanya lebih enak. 2. Yumna memukul lengannya sambil tertawa malu. Mas Arun, kamu tuh. Apa? Kan? Jujur, jawab Arundaru sambil terkekeh. 118. Setelah makan, mereka kembali menata dapur. Yumna ingin menaruh panci di rak atas, tapi tubuhnya tidak cukup tinggi. Lah berjinjit, tangannya terulur, tetapi masih jauh. Arundaru yang melihatnya hanya bersandar di kusen pintu sambil melipat tangan. Kamu mau aku bantu? Aku bisa sendiri, jawab Yumna keras kepala. Namun, ketika Yumna berusaha lagi, tubuhnya oleng sedikit. Arundaru langsung maju, meraih pinggangnya dan menstabilkannya. 1. Nah, gini aman, bisik Arundaru. Karena terkejut, Yumna menoleh. Kali ini bibirnya kena ke pipi Arundaru. Keduanya tersentak karena terkejut. Kamu sengaja? Ya, Mas. Tuduh Yumna dengan suara hampir hilang. Enggak, jawab Arundaru sambil tersenyum nakal. Tapi, kalau kamu mau aku sengaja juga boleh. Yumna mendorongnya sambil tertawa gemas. Tadinya mau marah, tetapi tidak jadi. Kamu itu kenapa, sih, Mas? Arundaru mengangkat bahu. Aku suka kamu. Banget. Jadi otomatis jiwa dan ragaku pengen dekat. 1. Ketika Arundaru mengucapkan itu, tak ada godaan atau nakal, hanya ketulusan yang membuat jantung Yumna mencelos. Mas Arun. Yumna menatapnya lama. Terima kasih, ya. Untuk semua ini. Untuk bantuannya dan untuk tetap sabar sama aku. Arundaru mendekat. Aku bakal sabar berapapun lamanya. Aku nggak mau kamu merasa tertekan. Yang penting kamu nyaman sama aku. Yumna menggigit bibi, menahan senyum. Aku nyaman, kok, saat kamu, Mas. Sangat nyaman. 1. Mata Arundaru melembut. Kalau gitu, sini. Yumna mengerutkan dahi. Kenapa? Arundaru memeluknya, menaruh dagu di pundaknya. Aku cuma mau peluk kamu sebentar saja. Tanpa macam-macam. Pelukan itu hangat, membuat Yumna menutup mata sejenak. Jantung mereka berdetak dalam ritme yang sama. Setelah beberapa detik, Yumna menarik diri pelan. Ayo, lanjut. Masih banyak yang harus ditata. Arundaru mengangguk. Siap, Nona Yumna yang cerewet tapi manis. Mas Arundaru. Pria itu tertawa, suara bariton itu memenuhi ruangan seperti melodi kebahagiaan baru. Rumah kecil itu terasa hidup, bukan hanya karena perabot yang mulai dipasang, tetapi karena dua hati yang perlahan. 119. Saling menemukan tempatnya. Pak, sekarang Arun jarang pulang ke rumah. Rupanya dia betah tinggal di kontrakan yang dekat kosan perempuan itu, keluh nenek gendis sambil menepuk-nepuk bantal kakek Rama. 1. Kakek Rama yang sedang rebahan hanya menggumam santa. Biarkan saja, Bu. Arun sudah dewasa.
Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan bisa mempertanggungjawabkannya. Nenek gendis langsung duduk tegak. Ekspresinya mencerminkan kekesalan yang sudah meningkat sejak beberapa hari lalu. Kok Bapak mikirnya begitu? Bagaimana kalau Arun berbuat sesuatu yang tidak benar? Dia sudah dewasa, tahu mana baik dan buruk, jawab kakek Rama tanpa membuka mata. Tidak bisa begitu. Sergah nenek gendis. Kita sebagai kakek neneknya harus memantau cucu kita. Apalagi dia penerus satu-satunya keluarga besar kita. Kalau dia salah langkah, siapa yang repot? Kita juga. Kakek Rama akhirnya membuka mata, menatap istrinya dengan lelah. Bu, Arun lagi menikmati hidup. Dia lagi jatuh cinta. Biarin saja. Paling sebentar lagi datang minta dinikahin. Huff. Nenek gendis menghela napas panjang dan akhirnya merebahkan diri di samping suaminya. Bapak, anak, cucu, semuanya sama saja. Mengabaikan kata-kata istri. Kakek Rama tertawa kecil dan memejamkan mata lagi. Percaya saja sama Arun. Nenek gendis mendengus, meski diam-diam hatinya ikut lembut. Tapi tetap saja, kekhawatirannya lebih besar. Bagaimana kalau perempuan itu membawa masalah kepada keluarga kita? Tanya nenek gendis lirih. Kakek Rama tak menjawab. Napasnya yang teratur menandakan ia sudah tidur. Sementara itu, cucu yang sedang dikhawatirkan itu justru sedang senyum-senyum sendiri di ruang tamu rumah barunya. Rumah sederhana yang dibeli Arundaru untuk alasan, karyawan berprestasi, itu kini penuh aroma cat baru dan wangi kayu dari beberapa furnitur yang ia pasang sendiri. Tapi bukan rumah itu yang membuat Arundaru tersenyum bahagia. Melainkan memori yang menempel kuat di bibirnya. Ciuman Yumna tadi siang. Aduh. Arundaru memegang dadanya sambil memutar tubuh seolah tidak bisa menyalurkan rasa senangnya. Gila, itu ciuman bikin aku kehilangan akal sehat. 125. Arundaru terduduk di sofa, menutup wajah dengan kedua telapak tangan sambil menjerit pelan. Aku udah nggak sabar pingin kawin, nikah. Kira-kira Yumna mau nggak ya diajak nikah? Pria itu menatap langit-langit rumah, bibirnya meliuk membentuk senyum bodoh. Pikiran penuh rencana. Bicara dengan Yumna. Menyusun kalimat. Atau langsung menunjuk tanggal. Kemudian Arundaru kembali teringat masa lalunya saat hidup bertahun-tahun di luar negeri, tempat berciuman atau bermesraan dianggap hal biasa. Bila Yumna seperti mantan teman-temannya dulu, Arundaru mungkin tidak perlu repot mengontrol diri. Akan tetapi Yumna berbeda. Keksihnya itu sangat berbeda. Dia memberi batasan. Yumna akan menegur kalau Arundaru mulai kebablasan. Dia menarik diri ketika situasi terlalu dekat. Dan justru itu yang membuat Arundaru semakin jatuh cinta. Arundaru mengacak rambutnya sambil tertawa. Pokoknya besok aku tanya, kapan kita nikah? 1. Sementara di rumah sebelah, Yumna sedang berguling di kasurnya sambil memegang pipi yang sudah panas sejak tadi. Namun, senyum manis terus menghiasi wajahnya. Kenapa aku kebayang Mas Arun terus? Keluh Yumna sambil menutup wajah dengan bantal. Ingatannya berputar kembali pada kejadian siang tadi, ketika mereka membersihkan rumah bersama, ketika ia terpeleset dan jatuh ke pelukan Arundaru, ketika wajah mereka sama-sama menoleh dan bibir saling menempel. Yumna memejamkan mata, pipinya semakin memanas. Ciuman itu terlalu lama dan terlalu memabukkan. Bahkan lupa napas. Ya Allah, Mas Arun itu. Yumna menggigiti bibir sambil menatap langit-langit. Kenapa dia bikin aku gini banget? Jantungnya tidak berhenti berdetak cepat. Perutnya seperti diisi ribuan kupu-kupu. Jika bukan karena takut dosa, Yumna mungkin akan membiarkan ciuman itu berlanjut lebih lama. Arundaru sangat terampil, dan bibirnya yang hangat dan lembut, membuat sempat lupa segalanya. Jangan sampai kelakuan kita kebablasan lagi.
Pekik Yumna sambil menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. 1. Dia menggulingkan badan lagi, tapi wajahnya tetap merah. Kenapa Mas Arun bikin aku kayak orang jatuh cinta pertama kali, padahal aku pernah menikah, bisiknya pelan. Luka masa lalunya dengan Asril sempat membuat Yumna menutup diri. Namun, Arundaru hadir seperti matahari baru, hangat, tulus, dan perhatian. Meski orangnya suka menggoda, Arundaru selalu tahu kapan ia harus berhenti. Yumna memeluk guling erat-erat, tersenyum malu. Mas Arun pasti lagi senyum-senyum kayak orang gila juga di rumahnya. 121. Keesokan paginya, Arundaru datang ke rumah Yumna membawa sarapan 2 bungkus. Saat Yumna membuka pintu, Arundaru langsung menatapnya dengan tatapan berbinar. Pagi, sayang. 1. Yumna memutar bola mata. Mas Arun, jangan panggil aku begitu pagi-pagi begini. Abis aku kangen sama pacarku ini, jawab Arundaru sambil mengedip genit. 2. Yumna hampir menutup pintu lagi, tapi tangan Arundaru menahannya. Aku bawain sarapan. Kalau kamu nolak, aku menogok makan. Yumna terdiam, membiarkan pintu terbuka. Mas Arun, itu ancaman yang nggak baik. Yang penting kamu makan, jawab Arundaru sambil masuk dengan santai. Saat mereka makan bersama, Arundaru menyuapi Yumna sepotong telur goreng. Coba ini, enak banget. Mas Arun. Yumna memukul lengan Arundaru, tapi tetap membuka mulut. Arundaru tertawa puas. Kamu tuh kalau malu, makin manis. Yumna memalingkan wajah, menutup mulut dengan tangan. Mas, jangan godain aku terus. Tapi aku menikmati melihat kamu yang sedang malu-malu begini. Arundaru menyuapkan lagi makanannya. Kali ini Yumna kembali menerima meski sambil menunduk. Suasana itu hangat, romantis, menggetarkan. Sampai akhirnya Arundaru menatap Yumna tanpa kedip. Yumna, panggil Arundaru dengan suaranya yang rendah. Aku mau ngomong sesuatu. Yumna mengangkat kepala. Apa? Arundaru menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan Yumna di atas meja. Aku serius sama kamu. Yumna menelan ludah. Aku nggak mau hanya pacaran. Aku ingin masa depan sama kamu. Arundaru menatapnya dalam. Aku ingin menghalalkan hubungan kita. Aku ingin menikah sama kamu. Yumna tertegun. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara keluar. Arundaru semakin menggenggam tangannya. Aku tahu kamu masih takut karena masa lalu. Tapi aku sangat cinta kamu. Dan aku mau kamu jadi istriku. 1. Yumna memandang mata Arundaru, mata yang penuh ketulusan dan harapan. Dadanya terasa sesak oleh campuran takut dan bahagia. Mas Arun. Yumna menarik napas. Aku butuh waktu. 122. Arundaru mengangguk pelan. Aku nggak maksa. Tapi aku serius. Aku tunggu jawaban kamu. Yumna menunduk, jari-jarinya bergetar. Dia belum siap menjawab. Tapi ia tahu satu hal, hati kecilnya sudah memilih Arundaru sebagai orang yang pantas dia cintai. Dengan perlahan, Yumna menggenggam balik tangan Arundaru. Mas, terima kasih sudah seserius ini sama aku. Arundaru tersenyum lebar. Apapun buat kamu. Lalu spontan, ia mencium punggung tangan Yumna. Yumna tersentak dan menarik tangannya cepat-cepat. Mas. Maaf, sudah kebiasaan, jawab Arundaru dengan senyum miring. 1. Mas Arun mesum. Gumam Yumna malu-malu. Tapi mesumnya cuma ke kamu saja, kok. Balas Arundaru sambil terkekeh. Yumna memukulnya pelan, pipinya mermerah seperti tomat. Langkah nenek gendis memasuki lobi gedung stasiun televisi ADTV terdengar pelan namun mantap. Matanya menelusuri ruangan luas yang dipenuhi karyawan berlalu lalang. Sejak semalam, hatinya tidak tenang. La merasa harus mengetahui sendiri, siapa perempuan yang membuat cucunya, Arundaru, begitu jarang pulang.
Cucu itu satu-satunya penerus keluarga. Masa biarkan jatuh cinta sama sembarang orang? Gumamnya sambil mengencangkan genggaman pada tas tangan. Ketika ia melangkah menuju arah lift, dari samping seorang perempuan berjalan sambil memegang ponsel, sedang membaca pesan. Keduanya tidak sengaja beradu bahu. "Bro, astagfirullah, nenek," seru perempuan itu panik. "Maafkan aku tidak sengaja." Nenek gendis sedikit oleng, tapi belum jatuh. Perempuan itu Yumna segera memegang lengannya, membantu menyeimbangkan tubuh wanita tua itu. "Nek, hati-hati. Ayo aku bantu duduk dulu." Yumna membungkuk, menuntun nenek gendis ke sofa di sisi lobi. Gerakannya lembut, tidak dibuat-buat. "Tidak apa-apa, nak," ujar nenek gendis, walau nafasnya terdengar terkejut. "Kamu yang terlalu terburu-buru." Yumna tersenyum malu. "Lia, nek, maaf, ya. Tapi, nenek baik-baik saja, kan? Ada yang sakit." "Aduh. Lutut ini memang sudah tua," jawab nenek gendis sambil memegangi lututnya dramatis. "Kalau begitu, ikut aku ke ruang kesehatan ya, nek. Biar diperiksa sebentar. Aku khawatir." Tanpa menunggu persetujuan panjang, Yumna menuntun nenek gendis menuju ruang kesehatan. Di sepanjang koridor, beberapa karyawan menatap, heran melihat seorang nenek datang bersama Yumna. 123. Di ruang kesehatan, Yumna membantu nenek gendis duduk, lalu mengambil air mineral dari dispenser. "Nenek, minum dulu," katanya, menyodorkan botol itu. Nenek gendis menerimanya dan meminumnya perlahan. Tatapannya tak lepas dari Yumna. Cara gadis itu memperlakukannya membuatnya terdiam sejenak. 124. 6. Nenek gendis menerima, menghela napas lega. "Kamu kerja di sini?" "Lia, nek. Bagian redaksi berita." Cantik, rapi, sopan," gumam nenek gendis sambil memperhatikan penampilan Yumna dari atas sampai bawah. Yumna tersenyum kikuk. "Nenek kesini ada perlu? Atau mau bertemu siapa?" "Tidak ada," jawab nenek gendis santai. "Aku hanya ingin jalan-jalan. Siapa tahu ketemu wanita yang sedang disukai cucuku." Yumna hampir tersedak napas. "Oh, begitu. Nama pacar cucu nenek siapa? Biar aku bantu mencarinya." Nenek gendis memicing curiga. "Kamu terlalu semangat bantu, nak." Yumna kaget. "Bukan begitu, nek. Kalau nenek butuh bantuan ya aku senang membantu. Sebutkan dulu namamu." "Yumna, nek." Mata nenek gendis membesar pelan. "Ah, Yumna. Yang itu." Tapi dia tidak menunjukkan ekspresi mencurigakan. Gumam nenek gendis sambil mengangguk-angguk penuh arti. "Ada apa, nek?" "Tidak ada. Kamu lapar?" "Sedikit, nek." "Bagus. Temani nenek makan siang." Tanpa memberi kesempatan menolak, nenek gendis langsung berdiri dibantu Yumna. Keduanya memilih makan di restoran dekat gedung ADTV. Yumna duduk gugup karena nenek gendis menatapnya seperti menilai calon menantu. "Kamu tinggal di mana, Yumna?" "Di perumahan baru, nek. Baru pindah kemarin." Nenek gendis mengangkat alis. "Oh, perumahan. Dengan siapa?" "Sendiri, nek." Tapi apa?" Tetangga dekatku itu, Mas Arundaru." 125. Sendok di tangan nenek gendis berhenti di udara. Dugaan benar. Ini dia gadisnya. Namun ia tetap pasang wajah datar. "Arundaru itu. Baik?" tanya nenek gendis seperti menahan banyak pertanyaan lain. "Baik sekali. Perhatian. Sopan. Kadang agak banyak tingkah." Yumna tersenyum kecil, pipinya memerah tanpa sadar. Nenek gendis melihat itu dengan hati geli. "Agak banyak tingkah di bagian mana?" tanya nenek gendis dengan suara menahan tawa. "Tidak apa-apa, nek. Pokoknya dia orang baik." "Lia,
Dia memang baik, sahut suara berat dari belakang. Yumna dan nenek gendis menoleh bersamaan. Kakek Rama berdiri sambil melipat tangan di dada. Kakek, seru nenek gendis. Kamu ngapain ikut-ikutan? Aku ikut karena kamu tidak boleh keluar sendiri. Kamu kalau dibiarkan, bisa-bisa kamu borong satu gedung televisi ini. Yumna menahan tawa. Pasangan lansia itu lucu sekali. Kakek Rama menarik kursi dan duduk. Kamu pasti Yumna, iya. Yumna kaget. Lia, kok tahu? Cucu saya cuma ngomongin kamu setiap menit. Kakek Rama mengedip jahil. Nenek gendis mencubit lengan suaminya. Sudah. Jangan bikin gadis ini malu. Aduh. Sakit, Bu. Kamu ini kalau cemburu suka salah alamat. 1. Siapa yang cemburu? Mereka berdebat kecil seperti Tom dan Jerry versi pensiunan. Yumna menunduk sambil menahan tawa keras. 1. Setelah hidangan datang, suasana awal yang tegang berubah menjadi hangat dan lucu. Yumna, kamu coba supnya. Enak, loh, kata kakek Rama sambil mendorong mangkok ke arah Yumna. Jangan dipaksa. Biar dia makan pilihannya sendiri. Tegur nenek gendis. Tapi ini sup kesukaan cucu kita. Siapa tahu cucu kita nanti punya kesukaan yang sama dengan istrinya. 126. Nenek gendis makin mencubit suaminya. Diam. Oh, kamu ini, Bu. Sudah tua masih ganas, kayak kucing betina belum makan. Yumna tertawa sampai menutup wajah. Aduh, Nek, kalian itu lucu sekali, kami memang serasi, sahut kakek Rama dengan bangga. Kami serasi karena aku sabar menghadapi kelakuanmu. Tambah nenek gendis. 1. Keduanya saling tatap. Lalu tiba-tiba tersenyum lembut seperti masih muda. Melihat itu, Yumna merasakan hangat merayap di dada. Begitukah rasanya cinta yang bertahan sampai tua? Tepat saat itu, Yumna, Arundaru muncul dengan wajah kaget dan panik. Nek, kalian ngapain di sini? Arundaru langsung berdiri tegap seperti murid ketahuan bolos. Nenek gendis menyilangkan tangan. Kami sedang kencan. Kakek Rama tertawa. Ya, kencan. Sama Yumna dan makanan enak. Arundaru memijat pelipis. Nek, kalian bikin aku deg-degan. Oh. Yumna hanya bisa tersenyum canggung kepada Arundaru, apalagi nenek kakek itu terus memperhatikan mereka berdua dengan tatapan penuh makna. Arun, ucap nenek gendis tiba-tiba. Nenek setuju. Arundaru mengerutkan dahi. Setuju apa? Nenek gendis menunjuk Yumna sambil tersenyum kecil. Kalau kamu serius sama gadis ini nenek kasih restu. 1. Arundaru terdiam. Wajahnya memerah. Yumna menunduk malu. Yumna ingin menunduk karena malu, tapi Arundaru justru meraih wajahnya dengan lembut agar tetap menatapnya. Udah, jangan gugup, bisiknya pelan. Nenek gendis menemutar bola mata. Ya ampun sudah tua begini, nenek jadi saksi adegan romantis cucu sendiri. Nenek, Arundaru protes sambil tertawa. Aku mau kenalan resmi nanti. Kalian jangan sembunyi-sembunyi lagi, ujar nenek gendis. Tapi satu pesan dari nenek, Arun itu cucu tunggal. Keluarga kita keras. Jadi kamu harus siap mental kalau mau bersama dia. Kata-kata itu membuat Yumna membeku sejenak. 127. Arundaru refleks merangkul bahu Yumna. Aku yang akan menghadapi keluargaku, bukan Yumna. Nenek gendis berdiri pelan, dibantu Yumna. Tangan tuanya mengusap rambut Yumna sebentar, lembut seperti seorang nenek pada cucu yang disayang. Kamu anak baik, nak, ucapnya tulus. Nenek suka kamu. Tapi jangan biarkan cucuku kebablasan. Dia itu kalau sudah sayang, keterlaluan manjanya. 1. Yumna langsung menunduk malu. Arundaru bersedekap, geli. Nek, kenapa sih harus bilang begitu?
1. Kenapa tidak? Kamu itu memang begitu. Nenek gendis balik menyergah. Yumna sampai tertawa kecil melihat keduanya berdebat seperti anak dan orang tua. Kalian berdua itu cocok. Jangan rusak hubungan ini, ya. Kakek Rama menepuk bahu cucunya. Cepat nikah. Jangan lama-lama. Kakek mau gendong Cicit, bukan memandikan kamu lagi. 2. Kek. Astaga. Arundaru menutup wajahnya. 1. Yumna menutup mulut menahan tawa, wajahnya panas. Nenek gendis menatap Yumna dan berbisik kecil, kalau Arun mulai genit, cubit saja pahanya. Itu kelemahannya. Nenek. Arundaru memekik. Nenek gendis dan kakek Rama kompak tertawa. Yumna merasa diterima. Bukan hanya sebagai pacar Arundaru, tetapi sebagai calon keluarga. Sepulang kerja, Arundaru menunggu Yumna seperti biasanya. Mereka naik motor boncengan. Mas, bisa mampir dulu ke minimarket. Mau beli bahan masakan, ucap Yumna. Oke, sayang. Arundaru bersemangat. Malam itu Arundaru ikut makan di tempat Yumna karena masak banyak. Sebagai balasannya, dia mencuci peralatan bekas masak dan makan mereka.